Perkenalkan, nama saya Ninin Anderini, NIM 203030204035, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh politik, yaitu Michel Foucault. Michel Foucault adalah salah satu pemikir postmodernisme yang menyumbangkan ide dan pemikiran yang cukup berpengaruh dalam perkembangan pengetahuan manusia. Analisisnya yang kritis dan tajam tentang berbagai hal, sejarah, epistem, wacana, kekuasaan, dan pengetahuan mampu memberikan warna baru dalam pemikiran postmodernisme yang sejauh ini pemikirannya masih menjadi bahan perdebatan yang hangat dan menarik. Michel Foucault lahir pada tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis dengan nama Paul Michel Foucault, dan wafat pada tanggal 25 Juni 1984, dan ibunya bernama Anne Malafert, anak dari seorang dokter bedah. Ayahnya juga seorang ahli bedah sekaligus guru besar dalam bidang anatomi di sekolah kedokteran Poitiers. Michel Foucault sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang menerapkan pendidikan ketat, yang ternyata juga merupakan anti-klerikal. Keluarga yang cenderung menjaga nilai-nilai tradisi daripada nilai-nilai agama dalam pendidikan keluarga. Sekolah dasarnya ia tempuh di Lycée Henri IV and College Saint-Stanislas di Poitiers. Ia selalu mendapatkan nilai terbaik untuk pelajaran sejarah Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Hal ini yang kemudian mendorong Foucault masuk ke École Normale Supérieure. Meskipun pilihan tersebut bertentangan dengan ayah dan kakeknya yang menginginkannya meneruskan keahlian mereka sebagai dokter bedah. Sejak tahun 1950 sampai tahun 1984, Foucault telah menghasilkan 9 buku dan beberapa kitab kompilasi serta ratusan artikel. Karya-karya tersebut bertema sejarah, namun bukan sejarah biasanya, melainkan sejarah yang mengangkat tema-tema minoritas seperti orang gila, narapidana, dan para penyimpang seksual. Foucault berbeda dengan para filsuf sejarah lainnya yang membahas tentang perkembangan sejarah, teori sejarah, arah dan kecenderungan sejarah, serta kekuatan di balik peristiwa sejarah. Foucault tidak menulis tentang sejarah, tetapi menulis hal dalam sejarah. Dalam dunia filsafat, Foucault dikenal sebagai seorang intelektual postmodernisme yang sangat produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan karya-karyanya secara kronologis. Foucault membongkar mitos pengetahuan dengan dua metode, yaitu arkeologi dan genealogi. Dengan dua metode tersebut, ia hendak menjelajahi the condition of possibility. Arkeologi yang dimaksud adalah salah satu pemberian paling berharga Michel Foucault terhadap konstelasi keilmuan dan filsafat kontemporer. Arkeologi yang lebih dulu dikenal sebagai disiplin ilmu yang bertalian dengan kerja-kerja observatif lapangan dibawa oleh Michel Foucault ke ranah filsafat. Foucault adalah salah satu pemikir terbuka post-strukturalisme atau postmodernisme yang amat lekat dengan semangat dekonstruksi, relativitas, dan pluralitas. Sedangkan yang dimaksud dengan genealogi adalah semacam sejarah yang melukiskan pembentukan macam-macam pengetahuan di dalamnya. Baik tentang subjek maupun objeknya, sejarah ini tidak memburu makna berdasarkan kontinuitas, akan tetapi genealogi dalam perspektif Foucault merupakan pemutusan kontinuitas sejarah yang oleh Gadamer disebut sejarah yang efektif atau sejarah masa kini.
Foucault juga menegaskan bahwa usaha menemukan diri dalam arti memiliki relasi yang baik dengan dirinya sendiri ini selalu bersifat sementara. Oleh karena itu, setiap orang diajak untuk secara kreatif dan kontinu membangun diri dari hari ke hari tanpa mengenal titik selesai. Benar apa yang diklaim oleh Foucault, kehidupan ini selalu dilihat sebagai suatu karya seni yang harus selalu dinilai kembali dari hari ke hari dan dari saat ke saat. Membangun diri secara matang untuk suatu jangka panjang tampaknya agak sulit. Tetapi kalau orang mulai membangun dari hari ke hari, ia tidak akan merasa terlalu berat. Dan pola hidup seperti inilah yang mungkin akan membawa lebih banyak makna untuk kehidupan seorang manusia. Tidak bisa diketahui secara pasti kapan semua orang Indonesia bisa berkembang ke arah demikian. Pemikiran Foucault tampaknya terlalu idealis untuk membentukkan suatu model negara seperti yang diharapkan, dan mungkin tidak pernah akan dialami oleh negara manapun, termasuk negara besar dengan berbagai macam latar belakang historis dan kultural seperti Indonesia. Namun kalau setiap pemimpin Indonesia berusaha berpikir dan bertindak demikian dan berusaha menjadi dirinya sendiri, akan terdapat banyak perubahan di Republik ini. Sekurang-kurangnya setiap orang Indonesia berusaha menciptakan situasi yang tidak represif dan dominatif di wilayah jangkauannya, maka kemungkinan perkembangan masing-masing orang ke arah lebih matang dan dewasa selalu ada. Foucault tidak memberikan pedoman atau nasihat yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tetapi secara pribadi lewat analisis dan pola pikirnya, para pemimpin dan rakyat Republik Indonesia ini diajak untuk membangun sikap pribadi yang sungguh-sungguh manusiawi dan dengan demikian membangun bangsa ini ke masa depan yang lebih baik. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang ahli psikologi dan psikoanalisis, Foucault dalam analisisnya tentang praktik-praktik kuasa memberi penekanan pada sikap, cara dan pola berpikir yang sungguh-sungguh menghargai serta mengayomi setiap orang yang ada dalam masyarakat sebagai individu yang memiliki kebebasan, kepribadian, dan harga diri. Tujuan akhir dari seluruh karya Foucault adalah bahwa orang harus berkembang menjadi individu yang dapat membangun relasi yang baik dan cocok dengan dirinya sendiri. Kalau seseorang mampu mengatur dirinya secara benar dan baik, maka ia diyakini mampu juga mengatur orang lain di sekitarnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya